Pasal 29 huruf G disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik, dan huruf J dilarang untuk ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Bagaimana mengatasi seandainya terjadi ketidakadilan atau tidak fair lah begitu terkait dengan pilkada ini, sementara kan kita lihat ada beberapa calon yang memang masih menjabat di situ. Nah, bagaimana mengantisipasi itu? Saya kira solusinya adalah karena ini sudah terlanjur dibentuk ya panitia ini. Yeah. Saya pikir semua tokoh di Desa Semaya itu berhak untuk mengawal berjalannya dengan terbuka, dengan transparan, dengan jujur, dengan adil pilkades yang akan kita laksanakan tinggal beberapa bulan ini. Dan saya rasa masyarakat, apalagi tokoh-tokoh kita, sudah memiliki pengalaman ya dalam menjalankan atau dalam mengikuti pilkades di desa kita. Kita akan bergerak untuk mengawal dari luar pagar ya. Betul. Apapun itu, apapun yang terjadi, kita harus sama-sama mengawal untuk menghasilkan pilkades yang aman, damai, jujur dan amanah. Betul. Jadi jika kita ingin berubah atau jika kita ingin menuju perubahan yang baik, kita harus berani, kita harus mengambil andil di situ, kita harus ikut serta mengawal begitu sebagai bentuk kepedulian kita dalam berjalannya pemerintahan Desa Semaya dengan adil, jujur dan bijaksana begitu. Karena memang setiap individu di Desa Semaya itu menginginkan pemerintahan yang adil, jujur dan amanah begitu. Jadi jika siapapun itu di kalangan calon kita ya, cobalah untuk berkomunikasi sama calon supaya bagaimana kita menjalankan demokrasi ini dengan demokrasi yang jujur dan amanah begitu. Nah, baik. Sekarang kita pindah ke terkait dengan masih adanya calon kepala desa yang sekarang masih menjabat sebagai perangkat desa misalkan. Nah, bagaimana seharusnya ia bersikap, karena kita khawatirkan masyarakat menilai bahwa calon ini akan menggunakan kekuatannya sebagai perangkat desa untuk untuk kampanye, untuk memberikan view lebih kepada dirinya. Bagaimana Anda menanggapi? Seperti yang pernah saya bilang dulu, bahwa masyarakat sekarang ini sudah mulai pintar ya, seiring dengan perkembangan zaman, dan masyarakat sedang menilai, masyarakat sedang memilih dan memilah begitu mana calon-calon yang benar-benar jujur dan amanah. Jadi jika seandainya terjadi hal-hal seperti itu, sekali lagi saya ingin katakan seperti yang kemarin, kita siap mengawal itu, kita siap mengedukasi masyarakat bahwa kalaupun memang mereka bekerja membangun talut, membangun jalan dan sebagainya yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, itu adalah hak masyarakat dan itu adalah dana desa, bukan dari dana uang kantong mereka begitu. Janganlah kita berpolitik seperti itu, mengatasnamakan anggaran desa sebagai alat untuk berkampanye bahwa
dialah yang punya jasa, dialah yang punya power di situ. Tidak, mereka hanya menjalankan program begitu. Karena memang itu kewajiban mereka begitu. Jadi masyarakat kita saya rasa tidak khawatir begitu. Mereka juga menilai dan juga banyak tokoh-tokoh kita yang memberikan edukasi kepada masyarakat yang tidak paham, yang kurang tahu tentang birokrasi pemerintahan desa kita. Nah, kembali ke Pak Sabtunop sebagai pendukung salah satu calon, ketika ada salah seorang calon misalkan yang masih menjabat dan saat ini sedang menjalankan program desa dan masyarakat tahunya bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk daripada kepeduliannya terhadap masyarakat, sehingga kemungkinan besar akan meningkatkan suaranya atau elektabilitas lah, kita bahasakan begitu. Bagaimana Anda menyikapinya sebagai pendukung salah satu calon? Kalau saya sih sah-sah saja. Pemerintah desa ataupun penyelenggara program desa, terutama di bidang pembangunan di desa, menjalankan pembangunan atau program tersebut ke wilayah desa masing-masing. Itu merupakan suatu kewenangan yang merupakan saya sah-sah saja sih sebenarnya pengertian itu. Cuman dalam hal ini karena itu kan merupakan kerjaannya mereka juga kan. Betul. Nah, itu merupakan pekerjaan mereka. Cuman marilah jangan sampai di sana ada kata-kata atau enggak ada kesempatan politik penyampaian politik yang terjadi sehingga masyarakat terpelintir dengan kata-kata bahwa atau enggak dalam hal menafsirkan atau enggak menilai pembangunan itu bahwa pembangunan itu merupakan pembangunan atau sumbangan dari calon. Jangan sampai ada kata-kata yang mempelintir masyarakat sehingga penafsiran masyarakat itu bahwa pengerjaan proyek di dalam suatu desa merupakan sumbangsih dari salah satu calon. Nah, marilah bekerja sesuai dengan koridor masing-masing, jangan sampai ini dijadikan sebagai kesempatan politik untuk pilkades ke depannya. Karena yang kita tahu berbagai calon yang lain ada yang tidak mempunyai background dari pemerintah desa atau dia tidak mempunyai kesempatan untuk menjalankan suatu program-program misalkan terkait dengan program pembangunan misalkan di suatu desa. Jadi itu sangat merugikan untuk calon lain. Nah, itu maksud saya. Apakah sebagai pendukung Anda merasa calon Anda apakah tidak merasa dirugikan begitu? Sangat. Kalau kalau misalkan masyarakat sekarang menilai bahwa program pembangunan di suatu desa itu merupakan program sumbangan dari atau itu merupakan upaya sendiri dari satu calon, sangat kita dirugikan karena sebagaimana kita tahu bahwa pengerjaan proyek di dalam suatu desa atau di wilayah dalam suatu desa ini merupakan pengerjaan atau merupakan kewajiban dari pemerintah desa. Terutama sekarang ada suatu contoh, perangkat desa itu melakukan pembangunan atau proyek dalam satu desa. Dia juga di samping itu juga dia mencalonkan diri untuk dalam kontestasi pilkades ke depannya. Nah, jangan sampai itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik dia. Nah, itu maksud saya. Sepertinya kalau itu betul terjadi, kelihatannya tidak fair sekali begitu. Bagaimana? Sangat tidak fair. Jadi kita sebutkan saja ada dari calon-calon yang akan mengikuti kontestasi besok di pilkades di Desa Semaya contohnya, ada yang berbackground dari
tokoh agama, ada yang berbackground dari BPD, ada yang berbackground dari Perangkat desa. PKH gitu kan, Iya. ada yang berbackground dari perangkat desa. Nah, jadi kalau menurut saya, marilah kita berpolitik secara fair. Jadi kita memberikan penafsiran, penjelasan terhadap masyarakat. Visi misi lebih diutamakan ke depannya. Jangan memanfaatkan suatu program yang merupakan kewajiban dari mereka gitu kan. Jangan kita memanfaatkan itu. Lebih baik ke gimana visi misi ke depannya. Nah, sehingga nanti masyarakat tahu, bisa memilah mana yang program desa, mana yang murni dari kembang kuning. sumbangan atau enggak Perlu sedikit. upaya tersendiri dari suatu calon. Berbeda. Supaya nanti di sini masyarakat bisa cerdas ke depannya. Jangan sampai kita membodoh-bodohi masyarakat. Nah, Jadi masyarakat ini ya kita tahu sendiri kan sekarang SDM kita di sana kan masih banyak yang belum mengerti tentang pembangunan di desa. Nah, jadi supaya dia tahu juga bahwa desa ini ya bisa melakukan pembangunan juga gitu kan, tapi jangan dipelintir ke politik gitu kan. nah, kemudian satu lagi nih terkait dengan kepala desa yang masih menjabat. Bagaimana pendapat Anda ketika ada kepala desa yang ikut mengkampanyekan salah satu calon ini? Bagaimana menyikapi ini? Sudah jelas ya kalau terkait dengan itu, jadi sudah jelas sekali dalam aturan pasal 29 huruf G disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Dan huruf J dilarang untuk ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Nah, seperti itu sudah jelas sebenarnya di sana aturannya. Karena pada prinsipnya sebenarnya kan kepala desa ini yang menduduki suatu pemerintahan dalam suatu desa. Jadi di sana kalau kepala desa ikut terlibat dalam kampanye, nanti ke depannya bakalan tercipta suatu suatu pemilihan atau kontestasi pilkada, kontestasi pemilihan yang tidak transparansi, penuh dengan kecurangan, atau dengan kata lain tidak adil bagi kontestasi pilkades lainnya. Sehingga diharapkan terhadap kepala desa yang ikut terlibat dalam kampanye supaya tidak meneruskan atau tidak terlibat lebih jauh lagi, karena sudah jelas aturannya, bahkan ada sanksi di sana, sanksi terhadap jabatannya, bisa diberhentikan juga. Nah, apakah tidak bisa masuk ke ranah pidana? Bisa. Bisa kalau terjadi black campaign atau enggak. Contoh ini, contoh misalkan si kepala desa ini mengumpulkan massa, mengumpulkan orang misalkan, atau mengikuti pertemuan-pertemuan dari salah satu calon kepala desa itu. Apakah itu tidak? Kalau kita bisa buktikan, kita foto, kita videokan, kita lapor ke bupati supaya nanti diberikan sanksi administratif. Karena kami sudah ada kontaknya. Iya, karena sudah jelas di dalam aturan bahwa kepala desa maupun perangkat lainnya itu tidak boleh dia mengikuti kampanye atau kampanye gitu, atau lebih pasnya itu politik praktis. Nanti jangan sampai di sana mereka melibatkan diri untuk kepentingan individu atau kepentingan kelompok lainnya. Jadi bisa saya bacakan di sini ada juga. Ya, coba. Mengenai sanksi administratif. Nah, di sini jelas pasal 30 ayat 1, kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 yang saya sebutkan tadi dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan tulisan. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan,
dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Maksudnya pemberhentian sementara atau dilanjutkan ke pemberhentian secara permanen. Ya, jika itu terjadi, masyarakat atau pemuda bisa melaporkan hal tersebut. Nah, seperti itu jika ada hal-hal demikian yang terjadi, karena pada prinsipnya kepala desa harus bertindak objektif. Jangan dia memihak salah satu calon, apalagi sampai berkampanye, ikut kampanye. Kalau secara Sekarang kita kembali ke pengamat. Nah, seperti yang tadi terkait dengan terlibatnya atau ikut andilnya kepala desa, misalkan, ini kita tidak menuduh ya, hanya sekedar seandainya membacakan aturan. Seandainya itu terjadi, nah bagaimana tanggapan Anda sebagai pengamat? Tentunya menginginkan pemilihan yang jujur, bersih dan adil. Bagaimana menanggapinya? Saya yakin Pak Kepala Desa kita tidak seperti itu. Betul. Saya yakin itu. Cuman ini sebagai wanti-wanti, saran kami dari pemuda dan masyarakat. Apalagi kita di Desa Semaya mengharapkan sekali ada tokoh-tokoh kita, pemimpin-pemimpin kita lebih tinggi lagi, lebih melebarkan sayap lagi untuk mengayomi masyarakat. Misal contohnya, mungkin ada keinginan atau mungkin ada nasib, ada rezeki menjadi anggota dewan misalnya. Tentu kami sangat berharap sekali supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Jadi supaya untuk mempertahankan kecintaan, kepercayaan kami terhadap sosok kepala desa kita, ya, apalagi yang saya dengar dari dulu juga beliau ada keinginan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan kita, begitu. Dan itu kita apresiasi begitu. Cuman saya berharap bagaimana supaya nantinya kepercayaan masyarakat itu tidak luntur. Kami berharap janganlah terjadi hal-hal seperti itu. Karena kita sudah sama-sama tahu dan membaca begitu tentang hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku di negara kita, bahwa seperti apa yang disampaikan oleh boleh dikatakan pakar hukum kita ya. Ya, betul. Itu tidak boleh. Dulu di tahun 2019 sempat saya juga membaca undang-undang itu, bahwa pejabat daerah, pejabat desa yang masih menjabat itu tidak boleh ikut berkampanye, tidak boleh ikut menghadiri pertemuan calon-calon tertentu. Kalau dia ingin mendukung secara pribadi, itu adalah hak masing-masing begitu. Tapi tidak ada hak dia untuk ikut berkampanye. Gitu. Tapi saya yakin kepala desa kita sangat bijak, sangat amanah, dan sangat peduli dengan terjadinya pemilihan kepala desa yang jujur dan amanah begitu. Namun perlu digarisbawahi. Namun jika terjadi apa yang kita khawatirkan, kami siap bergerak. Saya tidak memandang bulu. Nah, itu sebenarnya saya ingin saya tidak tanyakan. memandang bulu. Kalau seandainya itu terjadi, terbukti benar, ya, misalkan kepala desa yang masih menjabat melakukan hal itu, apa tindakan Anda sebagai masyarakat yang peduli terhadap kejujuran, keadilan di tengah masyarakat? Kita akan usut tuntas bersama pemuda dan elemen-elemen masyarakat yang lain. Kita akan bekerja sama, begitu. Kami mungkin tidak berpendidikan ya, tapi kami tidak bodoh-bodoh amat. Insya Allah kami akan berjuang untuk membela yang namanya keadilan itu, supaya tegaknya keadilan itu di kalangan masyarakat, terutama supaya tidak terjadi merugikan calon-calon lain. Betul. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya yakin kepala desa kita cukup bijak dalam hal itu, apalagi dia ada niat untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan untuk kedepannya, begitu. Itu harapan saya. Betul.
Nah, sekarang ini terakhir nih. Himbauan kepada masyarakat yang akan mengikuti yang akan memilih nanti. Apa himbauan Anda kepada masyarakat supaya terciptanya kedamaian di desa kita, terciptanya kejujuran, keadilan yang kita harapkan? Himbauan saya ya, mari kita sama-sama kawal pemilihan yang adil, jujur, dan transparan. Jadi semua elemen mari kita bergerak sama-sama, jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan yang di dalam hal pemilihan kades di desa kita. Jangan sampai kita salah pilih, jangan sampai kedepannya setelah kita pilih terus kita menyesal. Jadi pilihlah sesuai dengan hati nurani. Jangan sampai ikut-ikutan. Betul. Ikut-ikutan. Jadi menilailah dengan bijak, jangan menilai dengan sesuatu hal yang praktis. Karena sekarang ini banyak oknum-oknum yang memanfaatkan politik praktis dalam hal pencalonan kades atau pencalonan lain-lainnya. Jangan sampai terpengaruh hal tersebut. Pilihlah calon pemimpin itu yang jujur, mempunyai latar belakang yang baik. Ya, itu merupakan pesan saya. Nah, pesan saya juga, karena saya sebagai pendukung salah satu calon, marilah kita dukung. Kalau saya sendiri, marilah kita dukung calon Sulaiman, karena menurut saya dia mempunyai latar belakang yang lumayan baik. Karena saya sendiri belum mendengar hal terkait dengan dia. Saya juga mempunyai keyakinan bahwa dia bisa memimpin kita untuk Desa Semaya ke depannya, untuk 6 tahun ke depannya. Apa himbauannya untuk masyarakat Desa Semaya sebagai masyarakat yang mendambakan keadilan? Himbauan saya adalah yang paling nampak gitu di kalangan masyarakat itu adalah jangan sampai terpedaya oleh janji-janji yang tidak benar. Contohnya seperti bahwa ketika dia akan naik ataupun menduduki jabatan itu, dia akan dipilih menjadi salah satu penerima PKH. Itu tidak benar. Dan jika itu terjadi begitu, jika itu benar begitu, saya berharap itu tidak terjadi. Kemudian yang kedua, wanita pertama, jangan mau diperdaya juga. Dengan adanya pembangunan infrastruktur di masing-masing tempat, dan berpikir bahwa itu adalah atas jerih payah mereka sebagai calon. Tapi masyarakat harus tahu bahwa memang itu adalah hak masyarakat, hak kita semua yang wajib dan harus kita terima. Begitu. Dan saya rasa masyarakat tahu itu sebagian, dan jika masyarakat belum tahu maka dengarkan ini himbauan kami bahwa jangan mau terpedaya, karena memang itu adalah hak kita semua. Itu bukan dari uang ataupun sumbangan salah satu calon yang mungkin mengatasnamakan program-program yang dijalankan itu sebagai bekas jerih payah mereka. Karena memang dana itu sudah ada. Betul. Mereka hanya pelaksana ya. Betul. Mereka hanya pelaksana. Bukan mereka yang menjemput bola, bukan. Karena memang itu sudah dianggarkan oleh negara. Betul. Dan yang wajib, dan itu wajib disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan secara adil dan merata. Itu. Nah, terakhir ini satu kata untuk 4 calon. Sulaiman tetaplah menjadi jujur. Jangan nanti ketika Anda naik menjadi merasa lebih tinggi, merasa hebat begitu, kemudian tidak mau ditegur, tidak mau diberi saran. Tetaplah konsisten dalam memegang prinsip-prinsip dasar baik dalam bernegara, dalam beragama, dan bermasyarakat. Mas Turyadi,
tetaplah Anda menjadi pejuang yang kuat, pejuang yang peduli kepada lingkungan masyarakat di seluruh desa Semaya. Jika Anda nanti memegang kepemimpinan di desa Semaya, saya mengharapkan Anda tegas, bijaksana, dan adil. Husni Tamrin. Husni Tamrin, telah Anda bekerja untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Muhammad Sarip. Muhammad Sarip, jika Anda nanti menduduki jabatan di Desa Semaya sebagai kepala desa, tetap Anda berjuang seperti saat ini, namun jangan mengataskan nama program-program yang Anda jalankan itu adalah hasil jerih payah ataupun lobby-lobby Anda, karena dana itu adalah dana yang sudah dianggarkan oleh negara. Oke, terima kasih. Siap kawal pemilu cerdas? Siap. Pemilu adil? Siap. Pemilu jujur? Siap. Terima kasih. Itu tadi bincang-bincang kami dengan para tokoh yang ada di Desa Semaya. Harapan kita semua tentunya semoga terciptanya pemilihan kepala desa yang adil, jujur, dan tentunya kita berharap outputnya adalah terlahirnya pemimpin yang amanah. Tetap semangat dan tetap berpikir positif, karena berpikir positif sama dengan penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.